ditemukan riwayat Israiliyat yang mengandung dongeng-dongeng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu aja yang dapat saya jawab. Pada saudari Syahinda, apakah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah. Atau mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, izin bertanya. Tadi mengenai jawaban Ayu Tri ya, yang tentang, boleh tidak saya bertanya? Hovifah ya? Boleh. Hovifah ya? Ya, Ibu. Nah, kan tadi terkait kelemahannya itu adanya orang-orang yang tadi bagaimana ya? Intinya tidak bertanggung jawab, ingin merusak Islam. Nah, memangnya dalam penafsiran ini tuh apakah orang-orang yang selain Islam juga ikut andil dalam menafsirkan gitu? Kan seharusnya kalau emang untuk menjelekan kan seharusnya tidak dipercaya gitu. Apakah orang-orang dari luar juga ikut andil dalam menafsirkan ini atau bagaimana? Mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf, Hovifah, bisa diulang pertanyaannya, soalnya tadi saya keluar. Kan tadi Ayu bilang kelemahannya itu adanya orang-orang tafsir ini tuh, tadi yang kelemahannya itu yuk, ada yang ingin merusak Islam segala kan, maksudnya. Baik. Nah, apakah orang-orang yang ingin orang-orang itu ikut andil, kan mereka ingin merusak Islam nih, otomatis kan dipertanyakan gitu loh, itu mereka Islam atau enggaknya, apakah bebas dari orang-orang lain juga, gimana ya tadi tuh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga itu diambilkah pendapatnya gitu maksudnya, orang-orang non muslim juga atau masih muslim cuma mereka menyalahi aturan. Saya izin menambahkan sedikit ya. Ini di sini saya baca kelemahan tafsir Bil Ma'sur itu banyaknya ditemukan riwayat-riwayat yang disisipkan oleh orang Yahudi dan Persia dengan tujuan merusak Islam melalui informasi yang tidak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terus yang kedua, banyak ditemukan usaha-usaha penyusupan kepentingan yang dilakukan oleh aliran-aliran yang dianggap menyimpang seperti kaum Syiah. Mungkin pertanyaan Hovifah itu kenapa mereka bisa menyusupkan gitu ya, intinya itu. Ya mungkin seperti itu loh, kenapa bisa gitu. Bisa ada di dalam tafsir gitu ya. Apakah pendapat mereka itu bisa diambilkah gitu pendapatnya. Mungkin terima kasih Nurul. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab? Mungkin begini, Ibu tengahi dulu ya, karena nanti waktu kan berjalan. Sebaiknya pertanyaan ditampung dulu semua, ya, baik untuk kelompok 3 maupun 4. Kemudian ya, misalnya ada 3 penanya, masing-masing 3 penanya gitu, dikumpulkan, kemudian baru dijawab oleh masing-masing kelompok. Nah, setelah dijawab oleh masing-masing kelompok seluruhnya, misalnya nih kelompok 3, berarti sudah ada 2 penanya, tampung dulu.
Kemudian kelompok 4 ada berapa? Yang di chat kan ada 1 tuh. Baru 1. Kemudian Ya, itu ada 1. ya, kita pure-kan, masih ada lagi nggak gitu? Kita tawarkan dulu. Kalau ada, dicatat, dikelompokkan. Kalau misalnya sudah masing-masing satu termin ini ada kelompok 3, ada 3 penanya, kelompok 4 ada 3 penanya. Nah, baru dijawab oleh masing-masing. Ya, kemudian berkembang. Kalau setelah itu, setelah dijawab semuanya oleh masing-masing kelompok, kalau ada perkembangan, ada tanggapan, kita boleh buka termin baru lagi. Seperti itu, supaya pengaturan waktu saja ini, teknis ya, mengarah ke teknis. Ya, silakan. Ini tadi sudah ada 2 kan? Yang satu pertanyaan dari Syahida, yang kedua dari Khofifah. Nah, ditawarkan lagi, ya misalnya satu lagi. Nah, kemudian kelompok 4 ditawarkan juga. Jadi satu komando saja, satu moderator. Untuk 2 kelompok, 1 moderator. Tadi kan siapa tadi yang menjadi moderatornya? Saya Ibu Rohemi. Nurhaliza sama Rohemi. Ya, ya. Jadi salah satu ya, salah satu misalnya Nurhaliza. Silakan Nurhaliza yang menawarkan kepada audiensi untuk menanyakan 2 pemakalah itu. Ya, silakan. Ya, baik Ibu. Untuk teman-teman, ada yang ingin bertanya di kelompok 3 atau di kelompok 4, dipersilahkan. Silakan. Kalau misalnya audiensi belum ada yang bertanya, ya berarti penanya hanya ada 3 gitu. Ya, kalau misalnya hanya ada 3, maka moderator menyilahkan masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan audiensi. Nah, setelah dijawab oleh masing-masing kelompok, ya mempersilahkan masing-masing kelompok menjawab, baru dibuka termin berikutnya gitu. Yang mau menanggapi atau yang mau bertanya lagi bisa dibuka termin kedua. Oke, silakan. Ya, baik Bu. Berarti yang bertanya cuma ada 3 pertanyaan, Bu. Ya. Yang akan dijawab oleh kelompok 3 duluan, dipersilakan. Atau mau kelompok 4 duluan juga boleh. Kelompok 3 sudah nemu jawabannya tuh dulu. Boleh ke kelompok 4 dulu. Ya, baik. Kelompok 4 ada 1 pertanyaan dari Asma Fatoni, Ibu. Dari siapa? Asma Fatoni. Ya. Oke, silakan. Kelompok 4 berarti untuk menjawab dulu. Ya, jadi pertanyaan Asma Fatoni ini contoh sebuah kasus ya. Jika seseorang guru dia menafsirkan ayat ke murid-muridnya menurut pemahamannya sendiri dan tafsirannya itu sesuai dengan syariat dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tetapi di dalam penafsirannya itu terdapat beberapa kata yang salah, tidak benar. Maka termasuk apa hukum tafsir ini? Apakah termasuk dengan tafsir bil ar-ra'yi al-mahmud atau bil ra'yi al-mahmud atau tidak? Bacanya birro'i. Iya Ibu, bil ra'yi atau bil ra'yi al-mahmud atau tidak. Jadi jawab pertanyaan Asma, saya akan menjawabnya. Jadi menurut saya itu tuh termasuk tafsir bil ra'yi al-madmum. Kenapa? Karena guru tersebut menafsirkan dengan kata yang tidak benar, walaupun sesuai dengan syariat atau kaidah bahasa Arab. Sebagaimana yang telah disampaikan di makalah, penjelasan tentang tafsir bil ra'yi madmum yaitu mengikuti hawa nafsu dan kehendaknya sendiri tanpa mengetahui kaidah atau kata yang tidak benar. Mungkin jawaban dari saya itu. Bagaimana Asma Fatoni? Apakah dapat diterima atau teman-teman yang lain ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilahkan.
Terima kasih. Saya ingin menyanggah, Ibu. Ya, sebutkan Ya, baik. namanya siapa? Silahkan, Fatona. Nurul Fatona, Ibu. Nur Fatona. Nurul Fatona. Oke, Nurul Fatona menyanggah ya. Ya, silakan. Di sini kan Asma itu bertanyakan yang itu apa guru jika seorang guru menafsirkan dia sudah mengikuti kaidah dan sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan syariat. Nah, itu di dalam tafsir Birroi Al-Mahmud itu termasuk pertanyaan ini termasuk dalam tafsir Birroi Al-Mahmud. Soalnya dalam tafsir Birroi Al-Mahmud itu mengatakan bahwa jika seorang menafsirkan dengan ijtihad dan sesuai dengan kaidah dan sesuai dengan bahasa Arab dan syariat itu termasuk dengan tafsir Birroi Al-Mahmud. Tetapi di sini juga kasusnya seorang guru itu salah dalam beberapa kata dan artinya gitu. Nah, itu juga termasuk dalam tafsir Birroi Al-Mazmum. Jika seorang guru ini menafsirkan ya, dia nih tahu kalau dia ini salah dalam menafsirkan itu, tapi tetap dia lanjutkan, itu termasuk dalam tafsir Birroi Al-Mazmum. Tetapi jika dia tidak melanjutkan, itu itu termasuk dalam tafsir Birroi Al-Mahmud. Soalnya jika dia melanjutkan itu dia menyampaikan sesuatu yang salah kepada murid-muridnya, dan itu termasuk dengan mengikuti hawa nafsunya. Begitu, Ibu. Begitu, Asma. Apakah ada yang lain untuk menyanggah juga pendapat saya? Apa Ibu ada ingin menambahkan? Ya, nanti Ibu di belakang. Baik, Ibu. Ya, jadi Ibu sekaligus dengan beberapa pertanyaan yang lain juga. Oke, silakan dilanjut dulu. Ya, baik Ibu. Terima kasih kepada Fatona yang sudah menambahkan. Selanjutnya, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya dari ke kelompok kami, kelompok 4, dipersilakan. Ya, mungkin lanjut ke kelompok 3 ya. Iya Ibu, baik Ya, Ibu. tadi ada ya. Jadi begitu saja, jangan ada waktu kosong ya. Kalau Ya, kelompok 4 belum ada yang bertanya lagi, langsung di kelompok 3 memberikan jawaban yang kedua ya, pertanyaan dari Hopipa itu. ya baik Ibu. Ya. Mungkin dari kelompok 4 ditampung dulu ya. Kira-kira ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya kembalikan ke kelompok 3 lagi.
Baik, terima kasih. Yang pertanyaan dari Khofifah, kelompok 3 tidak menemukan jawaban, Ibu. Apa Ibu bisa menambahkan atau gimana, Ibu? Ya, nanti Ibu sekaligus ya. Nanti antara kelompok 3 dan kelompok 4, Ibu langsung memberikan penjelasan secara utuh, secara keseluruhan. Nah, ini pertanyaannya hanya ada 3 orang ya? Iya Ibu, ada 3. Ya, masih ada lagi nggak? Kalau ada, silakan dulu ditanyakan. Biar nanti Ibu tampung sekaligus memberikan jawabannya. Baik, untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nampaknya belum ya, belum ada ya. Iya Ibu, kayaknya belum ada Ibu. Ya, oke. Kalau belum ada, Ibu akan menjelaskan mulai dari apa nih? Tadi tafsir bil maksur ya, ada yang menanyakan asma ya, asma fatoni. Ya, tadi sudah dijawab ya. Hanya nanti Ibu akan memberikan jawaban kesempurnaannya ya. Jadi di sini Asma bilang bahwa jika ada seorang guru, dia menafsirkan ayat kepada murid-muridnya menurut pemahamannya sendiri. Dan tafsirannya itu sudah sesuai dengan syariat dan kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi ada satu atau beberapa kata yang tidak benar di artinya. Nah, Ibu mau menanyakan kepada Asma. Asma ya? Iya, Asma Fatoni. Nah, ini kalau boleh berikan contohnya dan di sini ya dari pertanyaan tersebut, apakah seorang guru tadi semua persyaratan sebagai mufasir biroi sudah terpenuhi semuanya. Ya, kalau hanya dia hanya sekedar mampu memahami dari sisi kaidah bahasa Arabnya saja, tetapi dia dari syarat-syarat yang lain guru tersebut tidak dia miliki, maka itu namanya kurang sempurna. Nah, coba kita lihat di persyaratan tafsir biroi. Nah, di sini oleh pemakalah ada di halaman berapa? Persyaratan mana ini? Bisa disebutkan? Iya Ibu, baik Ibu. Di halaman 30 Ibu. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan kepribadian yang harus dipenuhi oleh. Kenapa Ibu? Halaman 30 Ibu. Kalau di yang PDF-nya. Oh iya. Ya, coba disebutkan. Halaman 30 itu syaratnya apa saja? Ya. Adapun persyaratan yang berkaitan dengan kepribadian yang harus dipenuhi oleh mufasir, 1. Mempunyai akidah yang benar. 2. Mempunyai tujuan yang baik. Bukan orang yang ingin menghancurkan agama atau orang yang ingin mendapatkan kepentingan duniawi. 3. Bukan orang yang fasik. Hanya ada 3 ya? Iya, Ibu. Oke.
pemakalah menyebutkan itu langkah-langkahnya, langkah-langkah menafsirkan mufasir biroi, ya, oleh seorang mufasir biroi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah oleh pemakalah disebutkan ada 3. Nah, yang Ibu tanyakan syarat-syarat seorang mufasir biroi. Kalau tadi kan langkah dengan syarat kan berbeda. Langkah itu berarti setelah dia memiliki syarat. Ya, proses untuk membuat atau menafsirkan tafsir biroi itu setelah dia memiliki persyaratan. Nah, nanti setelah dia mempunyai persyaratan, seorang mufasir pun, ya, dalam hal mufasir biroi, dia juga harus memiliki kode etik, ya, adab atau akhlaknya. Nah, di sini makalah memang nggak menyebutkan, ya, kode etiknya nggak ada, ya. Nah, nanti coba sambil dilihat di silabi, ya, sambil, jadi kita sama-sama ngecek di RPS-nya, ya. Coba dilihat di RPS-nya, masuk nggak di situ? Kalau masuk berarti harus dicantumkan. Nah, Ibu sambil ngecek ini. Oh, ini yang keempat, ya. Berarti nggak di sini. Kemarin yang Ibu share itu RPS. RPS ntar gimana ini? Nah, ini RPS 4, ya. Kemarin Ibu buka nih. Di sini disebutkan tafsir biroi al-mahmud dan al-madmum. E-nya langkah-langkah menafsirkan mufasir. Oh, ya. Di sini tidak disebutkan, ya, syarat-syaratnya, tetapi mestinya sebelum melakukan langkah-langkah di poin E itu ada baiknya dijelaskan, ya. Ini untuk masukan, jadi sekaligus Ibu memberikan masukan kepada pemakalah, ya, menjelaskan di situ tentang syarat-syarat seorang mufasir biroi. Jadi ada poin-poinnya. Jadi di situ disebutkan antara lain, ya, syarat-syarat seorang mufasir, ya. Seorang mufasir itu harus mengetahui hadis Nabi, ya, baik hadis Nabi yang biriwayah maupun diroyah. Ya, riwayah kan berarti asar, ya, asar bil maksur, ya, tafsir biriwayah maupun bidiroyah. Kalau bidiroyah itu kan berarti dengan ro'yu, ya, jadi harus melalui ijtihad, ya. Jadi untuk menafsirkan ayat Al-Quran itu terkadang Al-Quran kan bersifat mujmal, ya, bersifat global. Nah, kalau ayat Al-Quran itu global, maka
harus dicari ayat yang menjelaskannya, yang memerincinya. Nah, kemudian nanti ada juga ayat yang mubham. Kalau ada ayat yang mubham, maka harus dicari juga mana ayat-ayat yang menjelaskan ayat tersebut. Nah, jadi pengetahuan hadis seperti ini ya, itu akan membantu seorang mufasir, dan penjelasan itu Nabi yang menjelaskan ketika biriwayah. Ya, jadi semua persyaratan seorang mufasir biroi ya, semuanya pasti melakukan persyaratan atau metode yang dilakukan oleh mufasir bil maksur. Nah, gitu. Jadi langkahnya bil maksur itu sudah pasti ya, mufasir bil maksur sudah pasti akan dilakukan oleh mufasir biroi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seorang mufasir harus mengetahui bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu tidak hanya sekedar muhadatsah saja, ya, atau tidak sekedar dia bisa membaca kitab kuning saja, ya, tidak. Tetapi makna memahami bahasa Arab berarti dia harus mengetahui ya, dia harus mengetahui dan mampu menjelaskan perbendaharaan lafaz-lafaz dan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, gitu. Jadi mulai dari kosakata, asal katanya gitu ya. Tidak hanya sekedar oh ini maknanya misalnya nanti ada makna yang seseorang pasti akan terkecoh di dalam Al-Qur'an misalnya. Di situ ada ayat yang menyebutkan misalnya apa ya? Yang a'immah itu, yang tentang seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin di situ makna ayat itu apakah yang dimaksud biimamihim ya, imam. Nanti di sini orang yang tidak memahami kosakata dia pasti akan terkecoh ya. Di ayat surat Al-Isra ya, surat Al-Isra ayat 71 yang berbunyi yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Nah, di situ biimamihim bagi orang yang tidak ahli, tidak pandai atau bodoh dalam menjelaskan makna kosakata, dia akan melihat bahwa biimamihim, imamihim itu mufradnya apakah dari ummun atau ummatun atau imamun. Nah, di situ sepintas sepertinya hampir sama. Nanti kalau misalnya kalau asal katanya atau mufradnya dari ummun, maka jamaknya adalah ummahatun. Nah, kalau misalnya mufradnya dari ummatun, maka jamaknya umamun. Biimamihim. Jadi mufradnya adalah dari ummatun. Seorang umat. Ya, seorang umat. Jadi tiap-tiap umat. Bukan dari umun. Umun berarti ibu. Bukan dari seorang ibu. Karena umun jamaknya ummahat. Sedangkan di sini di lafaz ayat Quran biimamihim. Biimamihim. Nah, kemudian kalau misalnya mufradnya dari imamun, ya kan sepintas jadi biimamihim. Apakah imamun? Nah, kalau imamun jamaknya adalah a'immatun. Nah, jadi di sini bagi orang bodoh dia
akan menjelaskan maksud kata al-imamu adalah dengan al-ummahat. Padahal maknanya sangat berbeda. Nah, orang mufasir yang bodoh tadi, dia menduga bahwa kata al-imamu adalah bentuk jamak. Al-imamu bi imamihim. Seperti kan sepintas jadi kayak jamak. Bi imamihim. Kata al-imam adalah bentuk jamak dari kata umun. Nah, kalau umun berarti maknanya adalah seorang ibu. Padahal tidak demikian menurut bahasa Arab. Karena bentuk jamak dari kata al-ummu adalah ummahat. Kenapa tahu demikian? Nah, seorang mufasir harus melihat ayat lain. Ternyata memang di surat An-Nisa ayat 23 ada ayat yang berbunyi hurrimat alaikum ummahatukum. Nah, di sini ummahatukum. Nah, jadi kalau yang di atas bi imamihim, kalau yang di bawah yang tadi Ibu sebutkan di surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Tapi kalau di ayat 23 surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum. Kan sepintas seperti sama. Bi imamihim dengan ummahat. Kalau sama berarti maknanya ummahat ummun, berarti seorang ibu. Nah, bi imamihim itu juga sama seorang ibu, padahal berbeda. Berbeda asal katanya, mufradnya berbeda. Kalau bi imamihim dari ummatun, kalau ummahatuhum mufradnya adalah ummun. Nah, jadi mungkin ini Ibu memberikan tambahan pertanyaan dari Asma Fatoni yang mengatakan dia tahu kaedahnya gitu. Tetapi ada beberapa atau satu kata yang tidak benar. Tidak benar di artinya. Nah, jadi kayak tadi tuh. Sekarang Ibu berikan contohnya karena si Asma tidak memberikan contoh. Nah, itu contohnya. Contohnya dua-duanya lafaz dari Al-Qur'an, tetapi membedakan maknanya asal katanya, mufradnya seperti apa. Nah, ini kalau seorang mufasir tidak bisa membedakan, maka akan salah menafsirkannya. Jadi di situ. Nah, kemudian oleh Asma menanyakan apa hukum tafsir ini? Ya jelas salah. Kalau dia memaknai harusnya biimamihim itu biimamihim makna atau lafaz mufradnya ummatun kemudian dia mengartikannya disamakan biimamihim dengan ummahatuhum, dikiranya sama-sama dari asalnya dari umun. Nah, berarti dia tafsirnya tafsir mazmum, tidak terpuji, tidak dibenarkan. Nah, kemudian dan apakah termasuk dengan tafsir biro'yil Mahmud atau tidak? Nah, ya jelas kalau memaknainya salah, ya dia mazmum, tidak dibenarkan, tidak benar. Dan orang yang menafsirkan secara mazmum, maka ada di hadis Nabi yang mengatakan maq'adahu minan nar. Bagi orang yang menafsirkan atau memaknai lafaz-lafaz Al-Qur'an yang tidak tepat, maka dia akan ditempatkan kelak di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi itu tidak main-main ya. Makanya persyaratan seorang mufasir mufasir bil ma'tsur persyaratan seorang mufasir bil ma'tsur itu juga sudah termasuk menjadi persyaratan mufasir bil ro'yi. Nah, jadi tadi Ibu sudah jelaskan, pertama seorang mufasir harus mengetahui hadis Nabi diriwayah dan diroyah. Jadi hadis Nabi itu kan ada yang
biriwayah bil asa, tapi ada juga yang dengan bidiroyah, dengan biroi. Nah, kemudian yang kedua, mufasir harus mengetahui bahasa Arab dan seluk-beluknya ya, seluk-beluknya yang terkait dengan bahasa Arab. Ya, mungkin di dalam bahasa Arab ada yang maknanya mustarak. Ya, itu harus dipahami bahwa satu makna, satu kata memiliki lebih dari satu makna. Misalnya, salah satu qur'un, salah satu quru', ya, salah satu quru'. Nah, di situ makna quru' ya, itu bermakna mustarak. Ya, bisa tohurun, bisa haidun. Nah, coba bertolak belakang itu ya. Sehingga ahli fikih ya itu berbeda dalam memutuskan ya dalam istinbat hukumnya. Jadi apa namanya? Dalam hal ini cara menghitung orang perempuan yang iddah, nah di situ berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi gitu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan salah satu Qur'un bermakna tohurun ya, bukan tohurun ya, haidun, maka masa tunggu seorang wanita itu lebih panjang waktunya dibanding imam lain yang memaknai Qur'un adalah haidun. Nah, gitu. Karena orang yang mentalak istrinya itu tidak boleh dalam keadaan haid, harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena kalau dalam keadaan suci, dia akan kelihatan dia nanti apa namanya mengandung atau yang ada di dalam kandungannya itu apakah dia mengandung atau tidak kan akan kelihatan nanti. Berapa kali masa tunggu itu baru akan terlihat ya. Kalau dia tidak haid, kan kalau sedang apa namanya hamil maka tidak haid kan. Nah, berarti kan seperti panjang. Nah, di situ untuk menentukan bahwa seorang perempuan yang ditalak dia keadaan hamil atau tidak. Nah, di situ hikmah di balik apa iddah itu ya. Oke, jadi itu ya harus memaknai apa memahami bahasa Arab dengan seluk-beluknya. Kemudian selain itu, seorang mufasir pun harus menguasai ilmu nahwu. Ya, otomatis dia akan mengetahui i'rab. Ya, apa perubahan harokat i'rab itu. Kalau harokatnya berbeda, maka maknanya pun berbeda. Antara mubtada, khobar, ya, fa'il. Nah, itu kan harus mengetahui maf'ul. Nah, kalau tidak mengetahui i'rab, ya dia membacanya ya tidak tepat dan maknanya pun nanti salah ya. Salah menafsirkannya pun apalagi. Nah, oke, itu yang ketiganya. Kemudian yang keempatnya, seorang mufasir harus menguasai ilmu shorof. Nah, kalau tadi mengetahui ilmu nahwu, shorof pun harus mengetahui karena asal kata daripada lafaz itu adalah melihat dari shorof, dari asal kejadiannya. Ya, kalau tahu fiil madi, fiil mudhari, kemudian fiil amar, kemudian isim masdar, nah itu bekal satu kata ya. Misalnya nasoro yang suruh nasron wa mansoron fa huwa nasirun. Ya, ladzaka mansurun unsur. Nah, kalau misalnya pakai unsur berarti tolonglah. Kan apa fiil amar. Tapi kalau nasoro ini fiil madi. Berarti pekerjaan yang sudah lampau. Berarti hanya telah menolong gitu. Kalau yang suruh sedang menolong. Nah, ini harus dikuasai oleh seorang mufasir. Nah, kemudian yang kelima, seorang mufasir harus mengetahui sumber pengambilan kata. Nah, pengambilan katanya itu dari mana sumbernya, asal katanya. Nanti kalau dia tidak paham cara mengambil katanya, dia akan salah pula memahaminya.
Misalnya contoh tentang makna al-masih, ya. Nah, al-masih itu apakah kata ini berasal dari asyahah atau dari kata al-mashu? Nah, dua kata ini berbeda maknanya. Nah, ini harus dia paham. Jadi istiqoq ya. Nah, kemudian seorang mufassir harus mengetahui ilmu balaghah. Nah, balaghah harus menguasai ya. Ada ilmu bayan, ilmu badi, ilmu ma'ani. Ini harus mengetahui. Kemudian yang ketujuh, seorang mufassir harus mengetahui ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat pun harus mengetahui. Kalian sudah belajar ilmu qiraat kan? Ya. Nanti kalau cara membacanya para imam kan berbeda tuh. Ya, nanti berbeda apa namanya bacaannya itu berpengaruh pula dalam implikasi hukum fikihnya, istinbat hukumnya. Nah, kemudian syarat yang ke-8, mufassir harus mengetahui ilmu usuluddin. Ya, contohnya tentang ilmu tauhid. Kemudian yang ke-9, seorang mufassir harus mengetahui ilmu usul fiqh. Nah, usul fiqh harus mengetahui. Kemudian seorang mufassir harus mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an. Asbabun nuzulnya harus tahu. Yang ke-11, seorang mufassir harus mengetahui kisos fil Qur'an. Ya, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Nah, kalau dia tidak paham ilmu tentang kisosul Qur'an, nah dia juga akan salah menafsirkannya. Kemudian yang nomor 12, seorang mufassir juga harus mengetahui nasikh wal mansukh. Nah, mana ayat yang sudah dimansuh? Ya, atau ayatnya ada, bacaannya ada, tetapi hukumnya sudah dinasakh. Nah, itu pun harus diketahui. Kemudian nomor yang terakhir ya, nomor 13, seorang mufassir harus mengamalkan apa yang dia ketahui. Ya. Dan dia akan melahirkan suatu ilmu yang dinamakan ilmu mauhibah. Nah, ini luar biasa. Kalau kita seorang mufassir, semua ilmu-ilmu tadi dimiliki, maka dia akan muncul, akan diberikan oleh Allah ya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan dia disebut adalah ilmu mauhibah. Nah, jadi ilmu mauhibah itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah ya khusus kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kita kan ada orang, kita dapat ilmu tapi ya sudah sebatas ilmu saja, sebatas buat dokumentasi atau oh iya saya tahu ilmu tentang ini, ilmu tentang tarbiyah, ilmu tentang ini itulah, ilmu tentang mendidik anak, tahu gitu, tapi tidak mengamalkan. Berbeda kalau yang dia diamalkan. Nah, maka Allah akan berikan anugerahnya. Ya, jadi alangkah indahnya kalau kalian dapat ilmu, ya sekecil apapun, ya laksanakan, amalkan. Insya Allah nanti akan terasa dan akan melakukan hal-hal itu terus-menerus, dan Allah nanti akan berikan anugerah yang sangat luar biasa. Ya, jadi ilmu mauhibah itu ilmu yang Allah berikan ya tidak kepada sembarang orang, ya orang yang spesial, ya tidak sembarang manusia diberikan itu. Nah, jadi untuk memperolehnya pun ya orang tersebut betul-betul harus rajin beramal dan bersikap zuhud. Berarti kan akhlaknya mulia sekali. Ya, tidak rakus untuk dunia, tetapi semuanya untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan ajaran Islam. Oke, jadi di sini kita dapat ilmu ya, ilmu yang mungkin kalian belajar ilmu-ilmu yang lain, tetapi tidak mendapatkan apa itu mauhibah. Ya, ternyata di sini di dalam persyaratan seorang mufassir seperti itu ya, mufassir harus mengamalkan seluruh ilmunya supaya nanti akan melahirkan ilmu mauhibah. Nah, itu yang ke-13. Nah, ini Ibu kutip ya penjelasan ini dari ilmu atau buku Tafsir Birro'yi karangan Dr. Haji Ansori. Ya, beliau sudah almarhum. Beliau pernah menjadi
Dekan Fakultas Tarbiyah yang kita sekarang kalian sedang kuliah di Fakultas Tarbiyah PAI ya. Beliau dulu menjadi dekan Fakultas Tarbiyah dan sebelum meninggal beliau menduduki Warek 2, waktu Rektor 2, dan kebetulan saya menjadi Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan di bawah beliau ya. Tapi beliau dicintai oleh Allah ya, disayang oleh Allah, dipanggil oleh Allah lebih dahulu. Ya, Al-Fatihah untuk almarhum Bapak Dr. Haji Ansori LAL MA ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, oke, terima kasih ya. Kemudian beliau juga menyebutkan ya, ada kode etik dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, yang tadi yang Ibu sebutkan syarat-syarat seorang mufasir biroi tadi ya, itu otomatis seorang mufasir bil ma'tsur pun harus punya ilmu itu. Ya. Jadi semua yang dilakukan oleh mufasir biroi, maka dia harus melewati apa-apa yang dilakukan pada mufasir atau tafsir bil ma'tsur ya. Hanya bedanya kalau bil ma'tsur kan melihat dari asar-asar, dari riwayat-riwayat, dari hadis-hadis Nabi gitu. Kalau yang ini biroi dengan ijtihad, dengan ro'yunya gitu. Yang saat ini berkembang, tetapi pada zamannya Nabi, sahabat tidak ada gitu. Contohnya misalnya sempat Ibu pernah menyampaikan Al-Qalam ya. Al-Qalam pada zamannya Nabi terbatas ya, alat tulis kan hanya di pelepah-pelepah, kemudian di batu, di kulit-kulit dan sebagainya. Tetapi beriring perkembangan zaman ya, alat tulis tidak hanya terbatas hanya di bebatuan, tidak hanya di pena, pulpen saja, tetapi di teknologi ini yang sedang kita lakukan ini melalui Zoom ya, kita bisa belajar mentransfer komunikasi ilmu, kemudian dengan laptop, dengan infocus, itu alat tulisnya, medianya itu ya, itu luar biasa ya. Kemudian adanya apalagi WhatsApp, ada grup. Setelah kita selesai kuliah ini kan kita masih bisa komunikasi, bisa kontak, bisa menulis. Jadi gunakan itu sebagai media Al-Qalam ya. Jadi itu adalah tafsir biroi itu. Jadi allama bil qalam, makna Al-Qalam ya, tidak terbatas hanya alat tulis pada zamannya Nabi ya. Tapi kalau tafsir bil ma'tsur ya, alat-alat yang digunakan kata Nabi atau para sahabat ketika menulis kan disebutkan alat tulisnya begini ya. Jadi waktu semester 1 ya, kita kuliah tentang Al-Qur'an ya, tentang pembukuan, penulisan Al-Qur'an dan seterusnya. Jadi ada masa itu. Tapi sekarang sudah bisa menggunakan tafsir bil ro'yi. Nah, oke. Nah, kemudian oleh almarhum beliau menyebutkan ya, selain harus memiliki syarat-syarat. Jadi sebelum melakukan langkah-langkah menafsirkan tafsir biroi ya, ini harus dimiliki. Ada kode etik. Ya, kode etiknya seorang mufasir harus mengetahui hukum-hukum Allah, mulai dari ibadah, muamalah, kemudian sunnah-sunnah yang ada di dalam ibadah tersebut, dalam muamalah tersebut. Kenapa? Karena agar mampu meletakkan ayat-ayat yang mengatur hukum ini sesuai dengan tempatnya. Jadi sangat luar biasa kali ya. Berarti zuhud banget gitu. Ya, orang mufasir tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Jadi wajar dia menjadi mujtahid ya. Berijtihad melalui biro'inya, ilmunya ya. Nah, kemudian yang kedua ya, kode etiknya seorang mufasir harus menjaga perkataan
para mufassir salaf ya, orang dahulu, mufassir dahulu dan mufassir sekarang atau kholaf ya. Jadi perkataan para mufassir dahulu dengan mufassir yang sekarang itu ucapannya, lisannya itu dijaga betul, tidak sembarangan ya. Apalagi ngurumpi, apalagi segala macam ghibah dan sebagainya, tidak akan itu. Nah, karena apa? Karena hal tersebut ya, dengan menjaga perkataannya, maka dia akan memberikan petunjuk ya kepada mufassir salaf dan kholaf itu akan mendapatkan petunjuk apa yang dia inginkan dan lebih mendekati kepada kebenaran. Ya, kan diberikan petunjuk oleh Allah. Kan hidayah itu. Bisa ro'yunya digunakan untuk ini apa sih maknanya gitu, misalnya gitu. Nah, kan sebelum dia menafsirkan ayat Al-Qur'an, dia melihat di tafsir bil ma'sur dulu. Kalau di situ tidak ada, baru gitu. Baru dengan biro'i. Kalau sudah ada ya tidak boleh, yang ada dulu. Ya. Kalau sudah dimaknai di dalam ayat yang lain, ya itu maknanya. Oke. Kemudian yang ketiga, seorang mufassir harus baik tabiatnya. Ya. Kemudian cerdas pemahamannya, kuat pikirannya. Ya. Jika mufassir kurang cerdas, maka bagaimana dia akan mengeksplor dan menjelaskan makna Al-Quran dan hukum. Sedangkan semua itu tidak jelas bagi dirinya itu. Kalau dia tidak paham, tidak tahu, ya, maka ya tidak mungkin dia akan bisa menafsirkan. Nah, jadi dia harus tabiatnya baik, cerdas, ya, memahami, mudah memahaminya, kuat pikirannya dan sebagainya. Kemudian etika yang ketiga, seorang mufassir harus mengetahui pintu-pintu rahasia, mulai dari ikhlas, tawakal, menyerahkan diri, mengetahui ilham dari Allah dan mampu membedakannya dengan bisikan syaitan. Nah, jadi kan bisikan baik dan buruk, nah, kuat yang mana? Yang baik yang harus dipegang. Nah, jadi ikhlas, tawakal, taqarrub ilallah, nah, itu kuncinya. Kemudian yang kelima, seorang mufassir harus menyerahkan urusannya pada Allah, merendahkan hatinya kepada Allah agar mendapatkan ilham sesuai dengan petunjuk dan izin Allah. Ya, kemudian dia menghindari dari sifat ujub, ya, mengunggulkan diri tuh. Ya, dia merasa sombong ya, kalau ujub berarti dia sombong, takabur. Ya, itu harus jauh dari hal itu. Kemudian dia harus rajin mengasah akalnya untuk memperbaiki sifat-sifatnya, perangainya. Karena orang tersebut ya, kalau dia masih ujub, masih meninggikan diri, masih sombong, ya dia akan terhina ya dengan keujubannya dia sendiri. Oke, kemudian yang terakhir, seorang mufassir harus memiliki sikap dan sifat zuhud. Ya, kalau udah sifat zuhud, masya Allah luar biasa. Ya. Jadi hubud dunia sudah tidak ada. Ya. Tidak ada hubud dunia. Dunia hanya sekedarnya saja. Makan ya sekedarnya saja. Hidup tidak untuk bermewah-mewah. Boleh dia kaya, tapi kekayaannya untuk umat, ya, bukan dimakan untuk sendiri. Ada orang HP-nya bagus, ya, pengen ganti. Ini ada lagi ganti model, pengen ganti. Nah itu namanya belum zuhud, masih hubud dunia. Oke, ini tambahan dari Ibu. Setelah hal itu, baru melakukan langkah-langkah yang sudah disebutkan oleh pemakalah tadi ya. Pemakalah sudah menyebutkan ada di sini disebutkan adapun persyaratan yang berkaitan dengan kepribadian yang harus dipenuhi. Ini persyaratan ya, persyaratannya harus dilakukan. Berarti ini masih masuk persyaratan. Ibu, mohon maaf. Waktu saya cari itu langkah-langkahnya itu tidak ada gitu, Bu. Ada itu persyaratan aja, sampai ke bawahnya itu ada persyaratan yang untuk penafsiran secara global, ada yang persyaratan penafsiran secara lebih tinggi gitu, Bu. Nggak ada yang khusus untuk langkah-langkahnya itu bagaimana gitu. Dan juga itu ada langkah-langkah itu kayak memahami atau mempelajari
ilmu Al-Quran, ilmu hadis gitu-gitu aja Bu. Itu langkah-langkah yang saya dapat kayak gitu, kayak secara persyaratan kayak gitu juga. Oh, berarti kalau itu boleh ini persyaratan itu langkah awal untuk masuk ke langkah berikutnya gitu. Boleh, nggak masalah. Jadi langkah-langkah seorang mufasir ini di bukunya beliau disebutkan. Antara lain ya, pertama ya, tafsir dilakukan sesuai dengan apa yang ditafsirkannya. Itu langkahnya. Karena dia kan sudah memiliki tadi persyaratan, dia sudah dimiliki ya, sudah terpenuhi. Kemudian kode etik dia juga harus menjalankan kode etik itu. Kemudian setelah itu dia lakukan, baru pertama langkah berikutnya ya, karena modalnya anggap saja yang tadi itu modal dasar. Nah, setelah modalnya sudah punya semua, baru dia pertama adalah tafsir dilakukan sesuai dengan apa yang ditafsirkannya. Jadi kalau ada tafsir, ya sesuaikan ya, dalam menafsirkannya itu harus sesuai. Jangan dia semaunya sendiri. Kalau nanti semaunya sendiri, langkah itu berarti maq'adahu minan nar. Jadi ini langkahnya, jika mau melakukan penafsiran, maka tafsirnya itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang ditafsirkannya, tanpa mengurangi dalam menjelaskan maknanya, kemudian tanpa menambahkan yang tidak perlu. Ya, kemudian dia juga berhati-hati agar dia tidak salah dalam menafsirkannya. Nah, itu langkah pertama. Nanti pemakalah boleh melihat di bukunya Pak Dr. Ansori ya, Tafsir Birro'yi, menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad. Nah, itu boleh. Kalau di e-book ada, silakan. Kalau enggak, nanti boleh Ibu Ibu foto kali ya. Ibu foto aja deh. Biar nanti pemakalah mengutip ya. Nah, bagaimana gitu? Iya Ibu, difotokan aja Bu. Soalnya waktu kemarin nyari secara online nggak bisa Ibu, nggak ada. Ya, Ibu maklum. Ibu mafhum karena kita nggak bertemu. Tapi kalau bertemu, biasanya Ibu menyilahkan kalian, mahasiswi, datang ke ruangan Ibu untuk melihat referensi yang Ibu punya. Ya, karena kalau referensinya sama, kita nanti cara memahaminya nanti sama. Nanti ilmu pandangannya sama. Tapi kalau kita referensinya kurang atau tidak sama, nanti transfer ilmunya jadi kurang maksimal. Ya, oke, nanti Ibu fotokan. Untuk bahan revisi ya. Untuk bahan revisi pemakalah. Nah, itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, langkahnya seorang mufasir itu harus teliti dan jeli dalam melihat makna hakiki dan makna majazi. Ya. Ayat Quran harus dilihat mana yang hakiki dan mana yang majazi. Ya. Kalau dia sudah bisa membedakan, insya Allah langkah itu sudah tepat. Nah, oke, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini Ibu takut jamnya kelewat, nanti diingatkan. Yang ketiga langkahnya, mufasir ya, mufasir Birro'yi harus teliti dalam melihat apa yang tertulis dengan tema atau maksud yang diangkat yang sesuai dengan konteks ayat yang sedang ditafsirkan. Ya, termasuk teliti juga dalam membaca kedekatan antara kata-kata yang akan ditafsirkannya. Lafaz-lafaz atau makna atau kata-kata yang akan ditafsirkannya yang mana gitu. Kan nanti dalam menafsirkan itu ada yang dengan metode ijmali, ada yang dengan metode maudhu'i, tema-tema. Ya, misalnya saya mau menafsirkan ayat syukur ya, dalam perspektif Al-Qur'an. Berarti kata syukur yang akan dicari itu. Ya, syukur itu dari bahasa Arab maknanya apa? Makna lain syukur apa? Ya, kemudian secara asal kata
syukuru itu dari asal katanya apa? Berarti kan dari sorofnya. Misalnya syakara yashkuru, syukron. Nah, kan harus dilihat dari situ. Kemudian nanti dari sisi apa namanya? I'rabnya, nahwunya. Nah, syukur, syukrun. Nah, berarti isim mufrad misalnya, syukrun. Nah, kalau isim mufrad dibaca apa? Ya, domah misalnya, karena di awal kata misalnya. Nah, itu harus paham. Nah, gitu ya. Ini langkah. Dia harus teliti dalam melihat kata-kata itu. Nah, kemudian langkah berikutnya yang keempat, dia harus teliti dalam melihat munasabah, persesuaian. Ya, munasabah itu hubungan, ya, hubungan antara kata atau ayat atau surat yang sedang dibahas dengan ayat-ayat lain. Nah, itu hubungannya seperti apa? Jadi munasabah namanya, persesuaian. Ada kesesuaian tidak gitu di situ. Kemudian seorang mufasir juga ya, selain teliti dalam melihat munasabah, ayat munasabah atau persesuaiannya, dia juga harus menjelaskan persesuaian satu ayat dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya, sehingga jelas ya akan tergambar bahwa ayat-ayat Al-Qur'an ya itu bukanlah sesuatu yang terpisah ya, satu dengan yang lainnya. Jadi ada hubungannya gitu. Bukan sepotong udah itu saja. Allah tidak menciptakan Al-Qur'an tidak seperti itu. Ternyata ada munasabahnya, ada hubungan. Ya, jadi ayat-ayat itu memiliki kesesuaian antara satu dengan yang lain, saling berkomunikasi, saling bersesuaian, saling berkorelasi. Nah, itu langkah yang keempat. Kemudian langkah yang kelimanya, dia harus menyebutkan asbabun nuzul ayat. Adakah ayat itu asbabun nuzulnya atau tidak? Tidak semuanya ayat Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya. Ada yang ada asbabnya, ada yang tidak. Nah, itu harus dia tahu. Ya, langkah itu harus dilihat. Ya, kalau ada asbabun nuzulnya, maka dikupaslah di situ, dijelaskan dalam menafsirkan tafsir Birainya. Nah, ini dilakukan setelah menyebutkan munasabah ayat tadi. Ya, langkah yang keempat sudah dilakukan. Nah, yang di sini baru asbabun nuzulnya. Nah, kenapa? Karena ini menunjukkan pada kebiasaan mufasir dalam menjelaskan ayat Al-Qur'an dengan menyebut munasabah terlebih dahulu, kemudian baru asbabun nuzul. Ya, itu yang biasa dilakukan oleh mufasir. Nah, kemudian langkah yang keenam, setelah menyebut munasabah dan asbabun nuzul, selanjutnya mufasir menganalisis, ya, menganalisis dan menjelaskan mufrodat, ya, mufrodat pada lafaz-lafaz tersebut, ya, baik dari sisi bahasanya, sorofnya, dan derivasinya serta asal katanya. Nah, asal usul katanya tadi yang Ibu sebutkan, syakaro yashkuru, syukron itu berarti ilmu sorofnya main di situ. Ya. Kemudian ya seorang mufasir pun harus mengulas dan menjelaskan susunan kata dalam kalimat tarkib, ya, menjelaskan i'rab kalimatnya. Jadi tarkib kan susunan. Ya, kemudian menjelaskan i'rabnya. I'rab berarti kan harokat. Ya, perubahan harokat itu namanya i'rab. Ya, perubahan harokat. Ya, misalnya gini, minal muslimina, karena ada min, ya, maka majrur muslimina, ya kan harus dibaca jer, berarti muslimun kalau jamaknya muslimuna, tetapi karena posisinya jadi jer majrur, ya, jadi majrur, maka minal muslimina, bukan minal muslimuna. Nah, ini harus paham, ini harus tahu, ya, harus tahu i'rabnya. Kemudian dia juga harus menjelaskan sisi balaghahnya, bayannya, badinya, ma'aninya. Nah, kemudian setelah itu baru seorang mufasir ya menjelaskan makna yang terkandung ya dalam satu ayat atau beberapa ayat yang ditafsirkannya itu. Kemudian jika memungkinkan, maka dia pun harus melakukan istimbat hukum. Nah, berarti posisinya seperti apa namanya, ahli fikih, ya, mujtahid dalam fikih. Nah, ini mufasir pun sama karena ini mufasir biroi. Mufasir biroi itu sama dengan mujtahid dalam bidang fikih, ya. Kalau ada istimbat hukum, ayat-ayat hukum, berarti dia harus dicari istimbat hukumnya, penetapan hukumnya.
Nah, secara syar'i ya, secara syar'i dari ayat yang ditafsirkannya tadi. Ya, jadi, Masya Allah luar biasa ya. Ini satu ayat bisa banyak. Misalnya tadi syukur ya, ayat syukur dalam perspektif Al-Qur'an. Apakah di situ ada ayat hukumnya? Nah, kalau mengandung ayat hukum maka di sini dijelaskan istinbat hukumnya, penetapan hukumnya. Kemudian langkah yang ketujuh ya, dalam menafsirkan ya atas dasar ar-ra'yu, berarti kan birro'yi ya, menafsirkan birro'yu ya, menafsirkan birro'yu itu seorang mufassir hendaklah ya sebisa mungkin menghindari penjelasan panjang, bagi pengulangan-pengulangan di dalam Al-Qur'an. Ini tidak perlu. Jadi dalam hal ini mufassir juga hendaknya menghindari penjelasan-penjelasan yang kurang dibutuhkan. Kalau tidak diperlukan, udah jangan dijelaskan di situ. Misalnya tentang ilat dalam analisa nahwu, nah, tidak perlu di situ. Bukan wilayahnya, bukan bidangnya. Itu wilayahnya ahli usul fiqh ya. Usul fiqh itu perlu kalau itu. Kemudian dalil-dalil dari segi usuluddin ya, tauhid, tentang ilmu tauhid itu juga tidak diperlukan. Nah, jadi seorang mufassir tidak menyebutkan asbabun nuzul yang tidak benar dan juga hadis fadhailul amal yang tidak sahih. Fadhailul amal kan banyak tuh hadis-hadis fadhailul amal. Kalau tidak sahih nggak perlu diungkap di situ. Seorang mufassir tidak kapasitasnya di situ. Mufassir birro'yi. Jadi simple saja. Nah, kemudian yang terakhir dalam menafsirkan atas dasar ar-ra'yu ya. Setelah melakukan 7 langkah tadi yang sudah Ibu sebutkan di atas, selanjutnya mufassir bisa melakukan tarjih. Nah, jadi mentarjih. Yang paling unggul ya. Yang paling unggul yang mana? Ya, di antara satu dengan yang lainnya, maka jika dalam satu ayat mengandung banyak wajah, ya, banyak sisi, banyak pandangan dalam pemaknaannya, maka itu yang perlu ditarjih. Ambil yang paling rojih, yang paling unggul. Nah, jadi ini ada 8 langkah yang dilakukan dalam melakukan tafsir birro'yi. Ya, oke, itu ya tambahan dari Ibu. Jadi ada 3 poin, ada tiga hal yang perlu diulas di sini. Nanti ketika merevisi yang tidak penting langsung di drop saja, ambil yang penting, ya supaya nanti kalian dapat ilmunya di sini. Oke, itu ya. Nah, kemudian apa yang belum ya? Ini panjang sekali di situ ya. Ada yang Ibu mohon maaf sebelumnya. ya habis ya waktu ya. Ini ya, Khofifa ya yang belum. Gimana tadi ada yang mau ngasih masukan ke Ibu, silakan. Ini tadi Ibu belum membaca yang Khofifa, kelemahannya ada orang lain. Ya, nanti ini bil maksur ini. Gimana? Silakan. Ini waktunya sudah 11:04. Ya Ibu, untuk waktunya sampai 11:00 Ibu. Sampai jam 11 selesai ya? Iya. Berarti Ibu kelebihannya. Habis ini siapa yang ngajar? Ibu Sofi. Oh, Ibu Sofi. Masuk jam berapa? 11:10. Oke, kalau gitu Ibu ngasih sedikit saja supaya tadi Pak Khofifa ya. Khofifa, kelemahan orang-orang begini. Dalam tafsir bil ma'sur namanya juga tafsir bil asar ya. Bil asar itu kan riwayat-riwayat dari Nabi. Nah, riwayat-riwayat dari Nabi ketika masih zamannya sahabat masih murni, masih mulus, tidak tercampur segala macam. Ketika zamannya sahabat, kemudian tabi'in. Ya, tabi'in sudah mulai karena banyak orang non-Islam masuk Islam. Ya, kemudian para sahabat sangat suka sekali dengan cerita-cerita kalau dalam hal kisah-kisah dalam Al-Qur'an mereka kurang menguasai. Ya, yang banyak yang menguasai adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang sebelumnya dia menganut ajaran orang ahlul kitab, Zabur, Taurat, Injil ya, kalangan mereka kemudian masuk Islam, mereka
di kitab-kitabnya mereka dijelaskan, karena kitab-kitab mereka kan tidak mengajarkan tentang muamalah ya, hanya ketauhidan saja. Nah, kisah-kisah itu sangat banyak di dalam kitab-kitab samawi itu, sehingga mereka menjelaskan, ahlul kitab itu menjelaskan, misalnya tentang Ashabul Kahfi. Ya, sahabat tuh sangat senang. Ini apa sih maksudnya? Nah, oleh Nabi silahkan boleh mengambil dari ahlul kitab, yang penting jangan tentang akidah dan hukum. Ya, tentang hukum itu jangan gitu. Karena adanya zamannya Nabi Muhammad hukum itu. Nah, kalau kisah boleh kisah, karena kisahnya nanti mengandung ketauhidan. Kisah tentang Nabi Ismail disembelih misalnya. Kan itu kan zamannya sebelum ya membangun Ka'bah misalnya. Kan sebelum Nabi Muhammad ada kan. Nah, jadi di situ. Nah, dibolehkan. Nah, akhirnya ahlul kitab yang masuk Islam itu ketika zamannya tabi'in, apalagi di tabi'un tabi'in, itu sudah jauh dari Nabi, mereka banyak menyisipkan hal-hal kisah Israiliyat, ya, hal-hal yang secara akidah tidak memungkinkan. Misalnya seorang Nabi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak etika. Nah, jadi sehingga tafsir bil ma'thur itu banyak disusupi oleh mereka gitu, oleh orang yang masuk Islam ya, karena sudah bawaan dia sebelumnya gitu. Jadi di sini maksudnya tidak bertanggung jawab itu merusak Islam gitu. Nah, ini yang harus di backup ya, sehingga tafsir bil ma'thur itu lemah karena masuknya aliran-aliran mereka yang merusak ya. Jadi hadis-hadis itu dirusak, dimasukkan matanya itu ditambah-tambahkan, sanadnya tidak dicantumkan, ya, perawinya tidak dicantumkan, sehingga sulit melacaknya di kitab-kitab tafsir yang lama itu, ya, di kitab tafsir apa ya, yang awal-awal itu masih banyak kisah-kisah Israiliyat di situ. Nah, tetapi semakin berkembang ya oleh para mufasir, akhirnya diseleksi. Nah, ini yang tentang Israiliyat dia disebutkan bahwa ini adalah kisah Israiliyat karena bertentangan dengan hadis Nabi. Tidak mungkin nabi-nabi zaman dahulu melakukan hal ini misalnya. Itu banyak sekali kisah-kisah itu. Nah, jadi di situ ya orang yang selain orang yang masuk Islam tetapi menodai ya, karena dia baru masuk Islam. Oke, jadi itu ya Khofifah ya, sehingga lemah tafsir bil ma'thur itu. Ada kelemahannya, maksudnya bukan lemah ya. Ada kelemahannya gitu. Tetapi tafsir bil ma'thur itu harus dilakukan sebelum melakukan tafsir biroi gitu. Karena tafsir bil ma'thur itu langkah-langkahnya, pertama ya seorang mufasir harus menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan Al-Qur'an gitu. Tidak boleh langsung biroi dulu. Langkah itu harus dilakukan. Menafsirkan ayat dengan ayat dulu. Kalau di ayat itu tidak ada, maka harus mencari ke hadis. Ya, dicari ke hadis Nabi. Nah, antara ayat Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis Nabi. Nah, kalau tidak ada lagi, baru ke sahabat, aqwalus sahabat. Nah, di sini sepertinya pemakalah juga sudah ada. Sudah disebutkan ya langkah-langkahnya ya. Ya. Nah, setelah itu baru qaul tabi'in. Ya, baru qaul tabi'ut tabi'in. Tetapi ini pun berbeda pandangan itu. Berselisih. Ada yang tidak sebaiknya hanya sampai sahabat saja. Semua sepakat kalau tafsir bil ma'thur itu sumbernya dari Nabi dan dari Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, kemudian dari sunnah Nabi, kemudian dari sahabat. Itu sudah semua sepakat. Tetapi kalau tabi'in atau tabi'in dan seterusnya, mereka berselisih. Loh, kalau begitu apa bedanya dengan kita-kita yang tabi'innya sudah jauh gitu. Tapi kan mereka berarti dari tidak langsung gitu. Mungkin ada dinodai tadi, ada dinodai ya. Ada mengelabui atau apa gitu. Maksudnya mengelabui itu pemahamannya dia saja. Jadi Israiliyat masuk gitu. Kemudian cerita-cerita dia supaya ini fadhilul a'mal tapi dimasukkan misalnya. Jadi seperti itu. Jadi
itu penjelasannya ya ikut andilnya seperti itu. Ya, jadi orang yang baru masuk Islam, ya orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi, ahlul kitab masuk Islam, ilmu-ilmu mereka memasukkan ke dalam tafsir, memberikan kontribusi ke situ, ke tafsir-tafsir di awal-awal, ya tafsir Ibnu Ma'tsur. Oke, itu jawaban atau tambahan dari Ibu ya. Mudah-mudahan yang bertanya paham, ya, dan yang lain juga memahami. Baik, silakan. Ini Ibu maaf lebih dari, nah ini udah lewat 10. Baik, mungkin kita langsung kita akhiri. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa lewat grup ya. Ya, oke. Langsung Ibu akhiri dengan sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Nanti sampaikan salam kepada Ibu Sofi ya. Semoga kita semua sehat ya. Sukses fid din wad dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ya. Ibu sehat selalu. Ya, sama-sama ya. Dadah. Ibu minta jangan lupa absen. Yang nggak hadir siapa? Tolong dikasih tahu di chat ya. Ya, oke. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya. Bu. Ibu izin live ya. Baik Bu. Terima kasih.